Kita jumpa lagi pada video kali ini. Saya kembali mengupdate terkait dengan perkembangan kasus Vina dan Eki Cirebon, di mana sudah beberapa bulan sudah diajukan permohonan PK oleh para terpidana. Ya, 14 Agustus 2024, para terpidana ini sudah mengajukan permohonan PK untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus Vina dan Eki. Nah, di mana waktu mengajukan permohonan PK ini kita ketahui semua terbagi dua, di mana ada 5 terpidana yang secara bersama-sama mengajukan permohonan PK tersebut dalam satu nomor perkara. Kemudian ada juga sisanya adalah 2 orang yang dimana terpidana juga mengajukan permohonan PK yang kemudian dengan nomor perkara yang berbeda dari 5 para terpidana yang lainnya. Dan yang lainnya yang sebelumnya saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa juga Sakatata mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung untuk kembali diperiksa perkara ini. Kenapa? Karena diketahui banyaknya kejanggalan dan banyaknya juga penafsiran atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini. Dan apa alasan yang menjadi mendasar dari permohonan PK tersebut? Secara bersama-sama kita ketahui bahwa adanya saksi baru, adanya pernyataan baru, adanya novum, ya, lebih singkatnya. Nah, setelah 14 Agustus 2024, kemudian kita mengikuti semua proses persidangan tersebut yang ditayangkan secara publik, dan sampai hari ini kita belum dapat lagi kabar bagaimana perkembangannya. Nah, itu yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Yang pertama bahwa terhadap permohonan PK yang dimana pada video ini adalah khususnya adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi yang berdua dengan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Nah, ini diajukan satu permohonan PK di tanggal yang sama dengan 5 terpidana lainnya, tetapi periksa waktu itu pada waktu yang berbeda. Nah, di mana info terakhir bahwa saya melakukan pengecekan, melakukan penelusuran terhadap perkara ini untuk saya terus ya benar-benar mengikuti sampai akhirnya nanti kita tahu bagaimana putusan PK-nya oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung. Di sini telah ditunjuk ya hakim yang memeriksa perkara khusus 2 orang ini, yaitu tadi adalah Rivaldi dan Eko. Ada 3 hakim yang sudah ditunjuk. Yang pertama adalah Hakim Agung Diwiarso Budi Santriato. Nah, di mana beliau ini juga kita ketahui sebagai ketua muda ya Kamar Pengawas Mahkamah Agung. Dan kita juga tahu bahwa memang sempat viral memang beliau ini. Kenapa? Karena di mana beliau adalah merupakan ketua majelis yang dulu sempat menjadi yang memeriksa, sebagai hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara penistaan agama, yaitu Ahok. Yang dimana waktu itu adalah beliau memberikan vonis terhadap Ahok, yaitu 2 tahun pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama. Nah, beliau sekarang sudah menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dan beliau ditunjuk oleh Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, untuk memeriksa perkara Rivaldi dan Eko ini. Dengan kemudian dibantu oleh hakim anggota atau bersama dengan hakim anggota 2 orang. Yang pertama adalah Dr. Yanto SHMH, dan beliau ini sebagai panitra muda pidana umum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hakim anggota di Hakim Agung yang membantu ketua majelis adalah Hakim Agung Yohanes Priyadi, dan beliau kita kenal sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan bagi teman-teman semua atau bagi yang menonton,
video ini, kapan nanti diputus perkara para terpidana ini, atau kapan nanti diputus permohonan PK ini oleh Hakim Agung yang sudah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung di Mahkamah Agung. Maka saya perlu menyampaikan bahwa ada batas waktu memang dalam memutus perkara PK di Mahkamah Agung, yaitu terhitung 250 hari sejak diterimanya, ya, sejak diverifikasinya atau diregistrasi berkas-berkas permohonan PK yang dikirim oleh pengadilan setempat yang memeriksa permohonan PK tersebut. Kenapa? Karena yang memeriksa permohonan PK adalah bukan hakim yang memutus. Dalam perkara ini, contohnya adalah dalam perkara Rivaldi dan Eko, adalah Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baru, terhadap pemeriksaan setempat juga sempat waktu itu diajukan oleh kuasa hukum atau penasihat hukum para terpidana ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemeriksaan tersebut, berkas itu disampaikan ke Mahkamah Agung, dan kemudian Mahkamah Agung lah melalui Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung memutus perkara ini. Nah, prosesnya seperti itu. Kemudian sejak diterimanya berkas tersebut, kemudian setelah dianggap telah lengkap berkas tersebut, maka terhitunglah dari hari itu 250 hari ke depan, paling lama sudah dilakukan putusan atau sudah diputus permohonan PK tersebut. Nah, setelah beberapa bulan, ya, kurang lebih 1 bulan, ya 1 atau 2 bulan, sudah dikirim berkas tersebut ke Mahkamah Agung. Kalau kita ikuti sebelumnya sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, maka hari ini kita tahu sudah ditunjuk majelis hakim atau Hakim Agung di Mahkamah Agung. Maka artinya sudah berjalanlah waktunya kurang lebih dari waktu yang saya sebutkan tadi, 250 hari tersebut. Nah, kemudian apa nanti kemungkinan putusan yang akan diberikan oleh hakim yang sudah ditunjuk ini, yaitu 3 orang tadi, ada ketua majelisnya, ada hakim anggotanya 2 orang. Apa kemudian kira-kira putusannya? Nah, ada 3 kemungkinan putusan dalam permohonan PK tersebut. Pertama adalah bisa mengabulkan sebagian permohonan PK. Kemudian yang kedua adalah bisa mengabulkan seluruhnya permohonan PK tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah bisa menolak, ya, menolak permohonan PK. Sehingga permohonan PK tersebut tidak dikabulkan. Nah, kemudian hal yang lain yang bisa dimungkinkan dalam putusan permohonan PK ini adalah tidak diterimanya permohonan PK. Kenapa tidak terima? Ada yang kekurangan formil gitu ya, nggak memenuhi syarat. Contohnya waktunya sudah lewat gitu ya, atau ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kemudian permohonan PK-nya tidak dapat diterima. Nah, itu yang menjadi contoh atau yang menjadi gambaran nanti dalam putusan PK itu. Dan ciri-ciri lainnya dalam permohonan PK, karena ada beberapa kita dengar ya bahwa dikhawatirkan nanti para terpidana ini malah ada yang hukumannya ditambah. Nah, contohnya lah Saka Tatal. Saka Tatal ini kan sudah menjalankan pidana penjara, dan kemudian kalau kita hitung sudah selesai dia menjalankan penjara pidananya. Dan kemudian apakah kemudian nanti dalam permohonan PK itu akan menambah hukuman para terpidana ketika mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung? Maka jawabannya di sini saya sampaikan kepada semua. Ini berlaku untuk semua perkara ya, bahwa permohonan PK itu tidak akan menambah hukuman yang telah diputus sebelumnya, atau tidak dapat menambah hukuman pidana penjara atas putusan yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap.
Atau bahasa lainnya bahwa putusan permohonan PK tersebut tidak boleh melebihi putusan sebelumnya atau putusan yang sudah ingkrah. Nah, itu ciri-ciri putusan permohonan PK. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa nanti akan ditambah, itu tidak benar. Dan kemungkinan lain adalah ya hukumannya tetap seperti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan yang sudah ingkrah. Nah, itu teman-teman yang menjadi informasi dari saya, dan semoga Hakim Agung yang sudah ditunjuk ini, yaitu Yang Mulia Dwiarso Budi Santiarto, kemudian Yang Mulia Yanto, kemudian Yang Mulia Yohanes Priyana, yang dibantu oleh panitera pengganti dalam permohonan PK ini adalah Dr. Carolina SHMH, memberikan ya putusan yang seadil-adilnya, kemudian menggunakan hati nurani dalam memutus permohonan PK ini, khususnya permohonan PK Rivaldi dan Eko. Kenapa saya batasi? Karena permohonan PK 5 terpidana lainnya adalah diperiksa oleh Hakim Agung yang lain. Maka jangan lupa nanti ditunggu, atau jangan lupa nanti ditonton video berikutnya, atau ditunggu nanti video berikutnya untuk saya sampaikan siapa saja nanti hakim yang memeriksa 5 permohonan PK 5 terpidana yang lainnya. Maka kita berdoa semoga diberikan putusan bebas bagi para terpidana atas kasus Vina dan Eki ini yang sudah 8 tahun sudah berjalan, kemudian hari ini memberikan hal yang baru, dan hari ini diberikan suatu suasana harapan ya, diberikan harapan baru bagi para terpidana untuk keluar atau bebas dari jerat pidana penjara yang sudah diputus sebelumnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan permohonan PK para terpidana atau 5 terpidana di Mahkamah Agung.